Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah, mahasiswa Fakultas Agama Islam Undaris, akan melakukan wawancara dengan Ibu Dri Indah Kurniati untuk memenuhi tugas mata kuliah studi agama-agama. Mari kita simak video saya dengan Ibu Dri Indah Kurniati. Nama Ibu Bu Dri Indah Kurniati. Ya. Indah Kurniati. Dipanggil Nama panggilan Bu Indah. Bu Indah. Namanya Bapak Roslan. Roslan. Iya. Roslan. Nama panggilannya Roslan. Putri ini enten pinten Bu? Ya. Putra putri ini Anak saya dua di cowok-cowok. Putra semua. pun kerja semua. Ya, sudah. Yang pertama di Solo, kerja di Solo, swasta. Solo swasta. Yang nomor dua masih ikut saya, swasta juga. Usianya berapa Ibu? Saya 64. Ya, terus tua tuh enggak. Bapak Bapak lebih lagi ya, karena saya selisihnya jauh, 70. Iya, selisih 11 tahun. Pekerjaannya apa Bu? Pensiun gitu aja, pensiunan. Terus pekerjaan sambennya setelah pensiun langsung angkringan. Dulu berarti pekerjaannya jadi guru ya Bu? Iya, guru SD. Guru SD. Iya. SD negeri. Agamanya Kristen Protestan. Sejak kapan Ibu beragama Kristen Kristen? sejak lahir. Sejak Saya lahir. dilahirkan itu 1961. Iya, lahirnya 1961. Sudah langsung baptis karena orang tua mbak itu semua Kristen. Jadi semua keluarganya Kristen. Jadi ibu loh ya, dari ibu. dari Bapak. Dari bapak, nah ini bapak kan asli dari Banjar, menjadi guru di SD Sriwangi. Ketemu ibu waktu itu karena namanya jodoh. Saya mau untuk nikah ya, karena beda agama. Kebetulan bapak mau mengikuti ibu, karena ibu sendiri kalau mau mengikuti bapak beratnya di apa, beratnya harus belajar dari nol, mulai dari bahasa Arab itu dan sebagainya, itu sulit. Sedangkan bapak mau untuk mengikuti di agama tempat ibu, langsung bisa mengetahui arti daripada orang Kristen itu sendiri, karena menggunakan bahasa Indonesia kan mudah, lebih mudah untuk belajar tentang agama Kristen. Tempat ibadahnya Jadi terus bapak ikut saya baptis ya, ikut baptis dengan cara Kristen. Ya udah, setelah baptis nikah. Gerejanya sementara ini di Gereja Kristen Jawa Krapia, karena dulu rumahnya di daerah Krapia, Semarang. Jadi itu di sini kan baru 1 tahun. Ya, jadi awalnya karena belum pensiun dulu, tempat kerjanya juga dekat dengan rumah di perumahan Pasadena itu kan Mbak. Pasadena, Manyalan itu. Terus gerejanya sampai sekarang. Sebetulnya sini banyak ada di rumah Bu Camat Gunung Pati yang dulu Bu Sumiarso
Bumiasa apa Bumi siapa itu kan itu istri camat. Dulu juga Pak Camatnya sama satu agama dengan saya, Kristen juga. Sekarang rumahnya tetap di situ, tapi kantornya kan sudah dipindah ya, kecamatan mana itu, kecamatan Gunung Pati kan, di Gunung apa itu, di dekat apa itu, jalan apa itu yang Gunung Pati yang itu kan, ya kantornya kan pindah sana, sedangkan rumahnya Bu Camat untuk apa garasi dulu, untuk garasi apa itu sekarang dipakai untuk ibadah, gereja Kristen Jawa. Tetapi di situ tidak tertulis gereja, tapi tertulis tempat doa, tempat persekutuan doa. Berapa kali dalam melakukan ibadahnya? Ibadah itu bermacam-macam ya, tetapi ibadah yang biasa dilakukan di tempat ibadah itu ya hari Minggu. Ya, yang biasa dilakukan tempat ibadah itu ya seperti kalau Muslim yang sewu ya hari Jumat. Ya, untuk biasa beribadah di tempat ibadah itu masjid kan Muslim. Kalau Kristen ya di gereja setiap hari Minggu. Tetapi namanya ibadah itu kan macam-macam. Ibadah itu bisa memberikan sesuatu hal. Misalnya saya harus pergi ke tempat yatim piatu, saya harus memberikan apa itu persembahan ya. Kalau di gereja kami namanya persembahan, kalau di Muslim namanya apa itu namanya infak ya. Tapi sedekah, memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, itu kan juga namanya ibadah. Jadi dimanapun tempat itu kalau memang itu ada hal yang memang positif yang harus disampaikan oleh mereka-mereka yang membutuhkan, itu namanya ibadah. Tetapi kalau ibadah yang rutin itu minggu. Berapa kali dalam seminggu? 1 minggu 1 kali, tetapi ada seperti kayak pengajian gitu ya, itu setiap hari Jumat, itu namanya persekutuan Jumat minggu terakhir. Jadi 1 bulan 1 kali ya, 1 bulan 1 kali untuk yang di gereja itu, maksudnya ibadah rutin minggu. Terus kegiatan ya, ini merupakan kegiatan begitu toh. Kegiatan persekutuan doa itu setiap hari Jumat minggu terakhir. Ini tempatnya di gereja. Tetapi kegiatannya banyak sekali ya di gereja itu, kegiatannya full. Ada paduan suara, itu juga tempatnya di gereja. Jadi apa itu? Ada dana ya, kalau di masjid gitu. Jadi itu kan juga merupakan suatu ibadah, tapi bentuknya kegiatan yang menuju pada ibadah gitu. Itu kalau paduan suara itu Rabu, terus kalau persekutuan doa itu Jumat, terus kalau ada lagi yang kelompok misalnya satu perumahan gitu, itu ada ibadahnya itu Kamis. Ya, kami tapi pindah-pindah rumah Mbak, pindah-pindah. Kayak memang ini pengajian satu RT gitu. Karena ibu juga aktif ikut pengajian di sini, karena kami begini, kami hidup di masyarakat tidak ada bedanya. Siapa itu A, siapa itu B, siapa itu agamanya, siapa itu budayanya. Toleransi. Jadi saya ikut menyesuaikan. Kalau di sini pengajian ibu-ibu itu setiap hari Sabtu, dan mereka tahu. Dan saya sudah matur dengan ibu-ibu pengajian bahwa saya ikut serta dalam pengajian ini. Saya hanya mendengarkan, hal yang mau untuk mendengarkan itu sudah ibadah. Itu sudah mendapatkan berkat dari Tuhan Allah. Allah sendiri akan memberikan berkat. Oh,
ibu itu baik mau untuk mendengarkan apa itu namanya bacaan Al-Quran ataupun sholawat ya itu. Jadi saya hidup di mana-mana, di perumahan juga sama. Justru malah kalau di perumahan itu dulu saya pernah ketua PKK RW ya. Jadi dengan siapapun dimanapun tempatnya ibu ikut menyertai. Jadi kalau ibu ini ada rapat di masjid dia hadir, Jumat sore ya saya hadir, tapi saya cukup dengan mendengarkan. Mungkin ada pengumuman nanti dari saya langsung dari ketua PKK ya, saya langsung di masjid itu saya menyampaikan pengumuman. Jadi dimanapun berada saya secara pribadi dan juga keluarga bisa untuk ikut serta di dalamnya, menyesuaikan secara dengan toleransi itu tadi. Jangan malah mungkin di bibir anak koncone, tidak seperti itu. Semua adalah saudara, teman dan saudara. Sedikit kan mayoritas kan Islam. Iya betul. Kalau ada kayak tahlilan atau nyewu orang ini diundang buat Iya pasti diundang, karena di sini juga bagus, toleransinya juga baik, lingkungan di Berayang. Jadi bapak pasti didatangi, ada woro-woro, ada ini bapak ada yang memberitahu bapak nanti jam 4 tahlilan di mana di makam ya, 1000 harinya Mbak nih, terus nanti langsung ke rumah. Itu sering ya, sering sekali ada tahlilan. Jadi pasti memberitahu ke sini. Karena apa? Karena yang bapak suami saya sendiri itu kan juga di sini sudah tidak asing, karena memang orang asli sini, meskipun berbeda keyakinan tetapi masih tetap satu. Itu yang mungkin diharapkan oleh semua orang ya, seperti itu. Jangan sampai saling terpisah-pisah. Kita sama-sama ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan. Tidak ada bedanya. Boleh teh hitam, boleh teh putih, sama. Kalau mayoritas di sini kan Islam, itu pernah merasa minder atau gimana? Tidak, sama sekali tidak. Jadi ada kegiatan dulu grup Remong ya, saya diundang Rempong. Saya diundang, ayo Bu senam, oke senam berapa kali gitu, karena terus berhenti ya, terus saya berhenti. Upacara dalam rangka HUT RI di kelurahan saya setiap tahun berangkat. Jadi saya jalan 2 tahun ini enggak, jadi nanti tahun besoknya bulan Agustus besok itu Hadi itu apa? Kalau sama saya itu mbok saya belanja, mbok saya jalan di mana, panggil Mbak Ida. Hei, Alura, itu masih saudara. Iya, Bapak. Mbak. Iya, Mbak. Jadi apa rumahnya kan mana itu di Sune. Sudah terbiasa. Jadi dengan adanya saling kita mau untuk bertoleransi, hidup bermasyarakat, saling menyapa, yang namanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu tetap mengandalkan pada Tuhan, tetapi dengan jalan, kalau di kepercayaan kami itu ada rasa kasih. Ya sama mungkin di itu ada mengasihi, mencintai dengan sesama, ketemu orang, senyum. Nomor 1 itu senyum, bu kenal, bu tidak, senyum. Monggo Bu, dan menyapa. Apalagi kita hidupnya di seperti ini ya, di lingkungan
masyarakat yang dikatakan beda ya kalau dengan kota itu tidak kenal, dan orang satu dengan yang lain kadang-kadang nggak kenal. Tapi kalau di masyarakat di sini kan kita justru malah keakraban, kegotong royongannya bagus. Di kota kadang-kadang masih pilih-pilih ya, aku nggak kenal. Kalau di sini dengan siapapun menyapa, aku pas di depannya aku, bang, oh ya monggo, saya tidak begitu ya, tidak begitu, saya tidak kenal, tapi saya tidak menyapa. Ya itulah, kita sebagai manusia, sama-sama manusia, jangan sampai terpisah dari itu. Senyum, menyapa, senyum, menyapa, kemudian dengan siapapun kita saling tolong menolong juga, itu yang utama itu. Tolong menolong itu kan bukan berarti diwujudkan uang ya, diwujudkan materi ya, tidak. Guyup, rukun, tolong menolong itu kan bisa, misalnya ada tetangganya yang punya kerja, saling bantu-membantu. Bu, nggak diberitahu, kayak masih inisiatif. Jadi ada kerentak, jadi kerentaknya hati itu yang kita ikut bantu di sana, ya bantu tenaga lah, ya. Tidak harus materi. Dengan siapapun kita saling itu menyapa, senyum, tolong menolong, yang diharapkan oleh Allah itu seperti itu. Itu juga sudah namanya ibadah, ya sama juga. Jadi ibadah itu dimanapun kita berada, kita, nah yang menurut agama masing-masing, untuk yang ibadah yang rutin, tempat ibadahnya di mana, nah itu jadi, tapi tetap dalam persatuan, dan kesatuan tetap satu. Namanya Tuhan dari Kristen Protestan itu apa? Ya Tuhan, iya, jadi Tuhan itu satu, tidak ada yang lain. Kenapa punya Yesus Kristus? Mungkin pernah di ilmu-ilmu ya soal itu. Begini, jadi Tuhan menciptakan manusia di bumi, Adam dan Hawa. Awal manusia kan itu. Terus mempunyai keturunan-keturunan. Karena manusia itu waktu itu ya, waktu zamannya Adam dan Hawa, mereka itu penuh dengan peperangan, penuh dengan tidak ada suatu keadilan, tidak ada suatu kerukunan sama sekali antara keluarga dan sebagainya. Waktu itu menurut sejarahnya begitu ya, sampai sekarang masih loh Israel sama masih tidak selesai lah ya itu. Dari dulu itu memang sudah seperti itu Mbak. Jadi itu kemudian utusan dari Tuhan memberikan nama Yesus itu karena dilahirkan waktu Masehi. Jadi dilahirkan waktu tahun Masehi. Itu diwujudkan serupa dengan manusia. Nah, itu lahirnya melalui Bunda Maria. Bunda Maria, tetapi tidak ada hubungannya antara Maria, istri dan suami. Jadi itu adalah Roh Kudus yang dikandung oleh Maria itu sendiri, dan lahirlah Yesus Kristus yang sampai saat ini, mohon maaf kalau di Muslim
mengatakan Nabi Isa. Nabi Isa. Ya. Karena kata Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih. Sama dengan Isa Al-Masih. Itu adalah diwujudkan sebagai manusia. Oleh karena itu, mengapa kok dikatakan Tuhan Yesus Kristus? Nah, karena Yesus Kristus itu sendiri adalah Tuhan yang dikandung oleh Maria dengan perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus ya jadi Allah sendiri. Allah kandung wujud sebagai manusia. Jadi kalau diwujudkan sebagai manusia, apa yang dikerjakan dalam sehari-hari itu ya sama seperti manusia, ya sebagai tukang kayu, sebagai penginjil. Yesus kan dulu waktu kecilnya itu jadi membantu sebagai orang tukang kayu karena bapaknya sebagai tukang kayu, sehingga harus setiap harinya membantu, tapi punya keahlian karena ya dia adalah Allah sendiri, jadi setiap harinya itu ya tempatnya di kalau dulu namanya bait suci, ya bait suci. Nah, kalau sekarang ya seperti gereja begitu. Kalau dulu tempatnya itu bait suci, dia belajarnya tentang ilmu Alkitab, ilmu ya di situ tempatnya. Karena ya dapat Roh Kudus itu tadi dan Allah sendiri. Dan Yesus itu juga Allah sendiri yang diwujudkan sebagai manusia. Cara beribadahnya kan itu yang gini-gini atau yang sini itu. Iya. Tapi mohon maaf ya, Ibu mau menjelaskan tentang Kristen. Kristen itu bukan pecah, tetapi mempunyai aliran sendiri. Banyak sekali di Indonesia, bahkan di dunia ya, karena kan dunia juga mengakui juga agama Kristen, dan itu pun namanya itu banyak sekali. Ada yang Kristen Pentakosta, ada yang Greek Baptis, ada yang Betani, ada yang Betel, ada yang Gereja Kristen Indonesia, ada yang Gereja Kristen Jawa, seperti itu di Kristen Jawa. Gerejanya, nama-nama gereja, maksudnya nama gereja. Ada gereja Kristen Betel, ada gereja Kristen Pentakosta. Itu hanya nama ya, sekedar nama. Banyak sekali. Dan di masing-masing gereja itu kadang mempunyai cara, mempunyai mempunyai liturgi. Tadi kan juga mau tanya tentang liturgi kan, mempunyai liturgi sendiri-sendiri. Tetapi Alkitabnya sama, caranya menyampaikan khotbah ya, cara menyampaikan khotbah ataupun renungan. Kalau habis membaca Alkitab kemudian direnungkan, nah itu namanya khotbah. Khotbahnya merenungkan apa yang barusan dibaca tadi, baca di Alkitab. Meskipun itu bahasanya bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia dibaca di Alkitab tadi, setelah itu kan dimaknai. Oh, berarti kita sebagai manusia di saat ini harus seperti ini. Nah, jadi nama gereja itu di Indonesia banyak ya. Ada Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Batak. Ya, di Semarang pun ada Gereja Kristen Batak. Namanya GBI, Gereja Batak Indonesia di
Tahu gereja Benduk di Semarang yang Kota Lama? Kota Lama ya. Yang modelnya hampir seperti masjid, itu ada kubahnya bunder gitu. Itu peninggalan Belanda, gereja peninggalan Belanda yang sampai sekarang masih dipakai untuk ibadah, dan bisa dipakai untuk umum, tapi namanya itu kan GKGB apa ya, Gereja Kristen Batak Indonesia. Jadi itu bukan berarti hanya khusus untuk orang Batak, tidak, tapi secara umum boleh. Tionghoa, Jawa, siapapun bisa. Seperti masjid, siapapun boleh masuk. Itu Cina, begitu Batak, begitu ya. Ibadah Jumatan, apa silakan. Sama juga kalau Kristen juga begitu. Hanya kalau di gereja itu mempunyai organisasinya ya, organisasinya itu mempunyai wadah jemaat. Jemaatnya itu punya seperti kartu gitu ya, artinya Bu Indah berarti ini jemaat gereja Kristen Jawa, katakan begitu. Nanti kalau pindah itu ada suratnya. Jadi suratnya ya dari gereja Kerapiak, itu gereja Kristen Jawa, mau dibawa kemana, mau pindah ke Ungaran, ya nanti dibikinin surat pindah ke gereja Kristen Jawa Ungaran. Jadi bisa pindah-pindah gitu. Bisa pindah-pindah tapi membawa surat itu tadi, kayak anak sekolah itu ya. Sehingga kalau menjadi jemaat gereja A atau menjadi jemaat gereja B itu punya data. Dari gereja itu sendiri ada datanya. Oh, nama keluarga Bapak, anak-anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi setiap kali ada persekutuan atau istilahnya pengajian itu tadi ya, persekutuan itu dari gereja itu sendiri yang nanti hadir, yang menghadiri. Tetapi kalau biasanya kenal gitu ya, ada yang hubungan aktif gitu ya di Semarang, kenal dengan gereja sama, mereka hadir perkumpulan persekutuan boleh, tidak apa-apa dari mana-mana. Tapi statusnya adalah di gereja A. Gitu. Loh, kok mau di gereja? Oh boleh, tidak apa-apa. Mau ibadah di sana? Oh tidak apa-apa. Mau ibadah di gereja Isa Al-Masih? Oh ya tidak apa-apa. Mau gereja di Betani ya tidak apa-apa. Artinya punya statusnya adalah di GKJ, itu tadi Gereja Kristen Jawa. Ya, karena nama, keluarga, semua identitas sudah ada di situ semua. Nah, kalau misalnya menginginkan untuk pindah ya itu tadi sebentar. Itu organisasi di dalam gereja sebagai pengikut jemaat, gereja. Jadi itu tadi saya katakan bahwa berbagai nama gereja Kristen di Indonesia, juga di Indonesia, bahkan di dunia juga banyak nama-nama, banyak sekali. Itu hanya nama-nama, tapi liturginya sama. Liturginya ya doa, pujian, urut-urutannya ya pujian, doa, kemudian membaca firman Tuhan ya, kemudian baru menguraikan atau merenungkan dari pembacaan firman Tuhan tadi. Misalnya temanya tentang mengasihi gitu ya. Tema khotbah dari kata mengasihi diambil dari firman Tuhan dari Matius berapa gitu. Jadi diambilkan ayatnya dari Matius berapa, kemudian diuraikan dari Matius, diuraikan dalam bentuk khotbah, dalam bentuk renungan tadi. Luas sekali kan jenenge
tema yang akan kita dengarkan dalam firman Tuhan itu tentang mengasihi temanya. Wah, itu dijabarkan aku jam 2 jam nggak selesai. Adanya akan mengasihi. Nah, temanya itu kan ganti-ganti. Itu apa di dalam liturginya mesti diganti. Ganti gitu ya, Ganti-ganti gitu. Iya, yang itu ganti-ganti. Justru kalau misalnya ada persekutuan doa tadi saya katakan tiap hari Kamis, terus tiap hari Jumat itu yang khusus untuk kelompok di gereja, yang Jumat untuk yang kelompok di perumahan atau di rumah-rumah itu hari Kamis itu juga temanya ganti-ganti. Jadi kita mau membahas ayat suci yang apa yang harus kita yang harus kita ini, maaf ya, tak ambil di Alkitab, tidak apa-apa toh, tak tunjukin. Jadi misalnya kita akan membahas tentang jadi Alkitab ini ada 2 macam, yang Alkitab yang perjanjian lama itu ada yang mulai dari depan ini perjanjian lama. Kita akan lihat isi daripada Alkitab ini sendiri. Jadi yang perjanjian lama ini, sedangkan perjanjian baru ini ya seperti buku biasa. Kamus gitu ya? Iya, kayak kamus ya. Jadi kalau kita mau cari Matius ya kita berarti ada di perjanjian baru. Tapi kalau kita mau cari firman Tuhan yang dari perjanjian lama, seperti kita akan belajar tentang sejarah, itu ada di perjanjian lama. Sama juga di Al-Quran, jadi ada Abraham, banyak anak Iska, itu tuh ya itu kan ada semua di perjanjian lama. Nabi Musa, Nabi Nuh itu belajar tentang sejarah itu ada semua di perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru yang sudah diperbarui semuanya tentang kisah Tuhan yang sebagai manusia. Tuhan diciptakan ya, Tuhan Yesus lahir karena lahir di dunia menyerupai manusia, lahir di dunia dari perantara Roh Kudus. Siapa yang perantara? Ibunda Maria. Di Al-Quran sendiri juga ada yang namanya Maria ya. Ada juga. Jadi ini Alkitab, kemudian kita akan belajar tentang perjanjian lama atau perjanjian baru. Ada semua di sini. Sampai terakhir itu namanya kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu merenungkan tentang akhir zaman. Ada kan tidak kan tentang akhir zaman. Nanti bilang ada lagi pertanyaan. Hari raya agama Kristen itu apa? Ya? Hari rayanya. Hari rayanya lumayan banyak juga ya. Sama di Muslim juga banyak. Dari awal Yesus dilahirkan. Tanggal 25 Desember kita memperingati hari Natal. Yesus telah dilahirkan, perjalanannya Yesus karena tadi diperantara oleh Allah sendiri sebagai wujud, diwujudkan sebagai manusia. Jadi perjalanannya manusia, Yesus itu sendiri sama juga dengan manusia, telah lahir. Dia usia kecil, dia belajar tentang ilmu apa itu yang diberikan di bait suci, ilmu tentang teologi itu kan ilmu kekristenan ya, belajar tentang itu di bait suci. Terus berkembang sampai ada mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus berikan saat itu dalam perjalanan itu.
apa itu menolong orang sakit, ya sama dengan kita lah, menolong orang sakit, orang mati juga dihidupkan, tidak mati dihidupkan. Itu karena mujizat yang dipakai oleh yang dari Allah sendiri, yang diwujudkan sebagai manusia itu, Yesus itu. Dia sejak perjalanan itu mengadakan mujizat-mujizat. Nah, saat itu orang-orang zaman dulu itu tidak senang. Ya mungkin orang-orang yang belum percaya, dulu belum ada agama. Orang belum percaya, orang ngandel, orang percaya. Mereka tidak percaya dengan Yesus. Terus ada yang membenci, ada yang tidak suka. Biasa kan orang senang kan, terus ya seperti manusia lah, kalau orang nggak suka dengan tetangganya, itu kan harus membenci itu dan sebagainya. Ya itu kan diwujudkan sebagai manusia yang dalam kehidupan sehari-hari ya seperti yang apa dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Nah, terus dalam perjalanan itu tahu-tahu Yesus itu ditangkap sama orang yang nggak suka gitu. Terus sebelum ditangkap itu Yesus itu sudah merasakan bahwa Yesus itu kan Allah sendiri ya, jadi merasakan bahwa nanti saya itu akan kembali lagi pada Allah, mati gitu. Tetapi matinya kan caranya itu kan menderitanya itu yo jenenge banyak orang yang benci, banyak orang yang nggak suka, yo dipukuli, yo berbagai namanya penderitaan Yesus saat itu luar biasa. Setelah itu kan harus disalib. Nah, harus disalib. Setelah disalib mati di kayu salib, meninggal kan. Setelah meninggal tahu di kayu salib, kalau loh kok di kayu salib. Nah, orang Timur Tengah kan lahirnya kan di Bethlehem, sedangkan Yesus lahir di Bethlehem itu di kota Nazaret, tepatnya di negeri Yerusalem. Di Yerusalem, kota Nazaret, kota kecil itu Yesus dilahirkan di situ. Tempat desanya itu namanya Bethlehem dan dilahirkan di kandang domba. Mengapa di kandang? Orang rumah sakit. Lah, waktu dulu itu kan memang belum ada yang namanya rumah sakit, itu zaman dulu, dan itu berupa batu-batu ya. Kalau sampai sekarang itu kamu lihat di Timur Tengah itu, kalau lihat di TV apa itu kota-kotanya itu kan batu-batu itu rumah-rumahnya dan sebagainya. Jadi seperti itulah, jadi kandangnya ya berupa batu-batu gitu, dilahirkan di situ. Mengapa lahir di kandang? Karena waktu itu sudah tidak ada tempat untuk yang untuk tempat untuk melahirkan Yesus. Jadi ya akhirnya adanya kandang domba, ya sudah akhirnya lahir di kandang di daerah Bethlehem, kotanya kota Nazaret, di tepatnya ya di Israel ya. Israel itu kan ada Yerusalem, ada ini. Terus lahir di perjalanan, karena selama lahir ya seperti selama sudah jadi manusia itu kan ya seperti kita lah perjalanannya, mengadakan mujizat tadi ya, mujizat. Ada orang yang nggak senang itu terus tangkap dia. Ada orang yang nggak percaya lah, tangkap, disalib, mati, terus dikubur. Selama dikubur itu tiga hari selama dikubur bangkit. Buktinya apa kok bangkit? Itu buka, jadi kayak gitu loh, tempat. Jadi itu tidak dipendem, kan zaman sekarang kan dipendem, dikubur itu ya. Kalau dulu itu ya hanya yang pakai kain kafan, dikafani terus dimasukkan dia.
kok terbuka, dikira ada yang mencuri. Orang-orang yang nggak percaya itu dicuri, ternyata tidak, karena Tuhan Yesus itu kan punya murid-murid, itu ada 12 murid yang selalu mengikuti terus gitu. Ternyata ketika mau dikubur, istilahnya mau apa itu namanya, bersih-bersih kubur gitu, didatangi Yesus, jangan takut. Nah, terus ada murid yang tidak percaya, ada orang yang nggak percaya, itu nabi ya, sekarang nabi, istilahnya namanya nabi, nggak percaya, coba tunjukkan tangan yang bekas bekas yang di blos itu ya, jadi lubang-lubangnya kan masih ditunjukkan, terus langsung percaya gitu ya, Tuhan Tuhan itu. Jadi mereka yang tidak percaya akhirnya ya percaya, menjadi pengikut Yesus. Dan itu diperingati biasanya April Mei, bulan April sampai Mei itu namanya Paskah. Paskah itu mulai dari menderita sengsara tadi ya, saya cerita tadi, sampai mati di kayu salib, dikubur 3 hari, bangkit. Ya, jadi kenapa kok ada Jumat Agung? Ya, sih tanggal merah karena memperingati Jumat Agung. Nah, itu Jumat Agung itu memperingati kematiannya. Kematian itu memperingati Paskah. 3 hari mati itu tadi, meninggal tadi, 3 hari bangkit. Itu namanya Paskah. Jadi peringatan Paskah itu ya tiga tidak hanya 3 hari ini, jadi 1 bulan full itu 40 hari itu biasanya kita juga puasa ya. Kalau ya silahkan, yang mau puasa silahkan, yang tidak ya tidak dipaksa. Jadi tidak diwajibkan. Tidak. Jadi gitu. Ya, jadi puasa tetap, tapi biasanya tidak makan daging. Misalnya saya puasa nggak makan daging, nggak makan nasi, dan ya nggak makan nasi, makannya mungkin sayur atau buah tok. Terserah, tidak apa-apa. Sampai 40 hari. Itu sampai Tuhan Yesus bangkit. Sampai Tuhan Yesus bangkit itu tadi. Ya, selama Paskah itu 40 hari itu. Mulai dari 3 hari sebelumnya itu kan mati tadi, memperingati Jumat Agung. Jumat Agung, tanggal merah lah itu, terus nanti biasanya jatuhnya di minggu Paskah itu minggu, jadi tidak kelihatan sebetulnya merayakan Paskah. Jadi Natal di 25 Desember sama di antara bulan April sampai Mei itu Paskah. Nanti ada lagi Pentekosta. Ya, peringatan Pentekosta itu kalau di kalender itu kan, karena kalendernya kalender Masehi ya, itu namanya ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah, atau di situ sekarang kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang di kalender itu. Jadi diperingati juga, jadi ada libur Natal, libur Paskah, libur kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih. Jadi kenapa kok namanya kok bisa Isa Al-Masih, bisa Tuhan ya? Isa Al-Masih itu Tuhan Sama aja. Sama. Jadi bahasa diambil dari bahasa Ibrani, diambil dari bahasa apa lagi gitu ya, saya nggak begitu. Tapi yang jelas kebanyakan dari bahasa Ibrani. Seperti apa arti Isa Al-Masih itu ada di kamus bahasa Indonesia itu ada. Ya, itu ya Nabi Isa itu sendiri. Nabi Isa nama kamu jenenge Yesus Kristus. Bukan berarti saya punya Tuhan gitu ya. Ya itu ya Tuhan itu ya satu itu. Di mana-mana Muslim juga punya Tuhan. Buddha, Hindu semua punya Tuhan juga. Jadi nggak punya Tuhan khusus, Tuhannya ya satu Tuhan. Yesus Kristus tuh
Yesus Kristus karena diwujudkan sebagai Allah, diwujudkan sebagai manusia, ya Tuhan itu sendiri, tapi diwujudkan sebagai manusia. Biar manusia itu perjalanannya ya meneladani lah, paling tidak meneladani seperti Yesus. Gitu. Sebagai contoh gitu ya. Iya, itu contoh meneladani kan. Jadi misalnya kayak contoh tidak mau bertoleransi gitu, itu kan berarti tidak kan tidak ada rasa kasih. Sedangkan kita orang yang percaya dengan Yesus, kalau saya itu belajar tentang kasih dengan siapapun. Ini sudah saya jelaskan ya tadi, itu adalah satu. Tuh, jadi tidak ada beda-bedanya. Apalagi sekarang kita bangsa Indonesia punya Pancasila. Punya Pancasila, di atas sendiri ada tulisan berbeda-beda tetapi tetap satu. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya, kita sebagai manusia ya satu itu Tuhan. Emangnya orang Muslim ya punya Tuhan sendiri ya ada. Tuhannya ya sama ya Tuhannya satu. Kan mungkin menurut kepercayaan itu mempunyai masing-masing punya nama sendiri. Ya kita kan meneladani seperti Tuhan. Nah Tuhan Yesus itu sendiri hadir ke dunia, datang ke dunia itu diwujudkan sebagai manusia karena diperankan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya Roh Suci. Kudus itu artinya suci. Ya, kudus. Ini Jawa Tengah, benar kudus. Bukan. Jadi kota Kudus itu sama dengan kota suci. Kudus. Ya. Di buku kamus tuh arti kudus itu suci. Roh suci ya roh yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita percaya bahwa Yesus yang diciptakan oleh Allah diwujudkan sebagai manusia, ada di dunia, lahir di dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya kenapa kok mati kemudian bisa bangkit? Ya Allah itu sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia. Manusia semuanya, bukan manusia yang orang Kristen. Iya, jadi manusia yang ada di dunia ini, Indonesia, Amerika. Manusia yang ada di dunia ini sudah ditebus dosa-dosanya oleh Allah itu sendiri. Ya, Allah itu ya yang diwujudkan kalau kepercayaan orang Kristen, Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Bu. Cukup. Sudah lengkap. Sekian dari video wawancara saya dengan Ibu Tri Indah Kurniati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.